Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Izin memperkenalkan diri, saya Resa Kurnia, NPM 2013053071. Saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai skenario pembelajaran yang telah saya buat, di mana dalam skenario pembelajaran ini saya mengangkat materi mengenai gaya pegas. Nah, skenario pembelajaran interdisipliner ini berbasis keterampilan berpikir kritis, di mana ada 6 komponen, yakni yang pertama ada fokus, yang kedua ada situation, yang ketiga ada clarity, yang keempat reason, yang kelima ada inference, dan yang terakhir ada overview. Nah, elemen berpikir kritis yang pertama yakni ada fokus, di mana untuk memperkenalkan beberapa situasi, pendidik sudah semestinya tahu apa yang akan didiskusikan di dalam kelas, lalu menentukan poin utamanya, dan juga pendidik sudah mengerti apa saja yang akan ditanyakan atau disampaikan kepada peserta didik. Nah, aspek interdisiplinernya yakni ada disiplin ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, bentuk kegiatannya yakni pendidik menyampaikan kepada peserta didik bahwasannya dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gaya pegas. Nah, komponen STEM yang dipenuhi dalam kegiatan ini yakni komponen science. Nah, elemen yang kedua yakni situation. Ketika proses berpikir ini fokus kepada kepercayaan dan juga pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat didukung dengan situasi yang melibatkan pihak lain atau peserta didik. Nah, lingkungan yang ada di dalamnya yakni lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Nah, hal tersebut tak hanya aktivitas berpikir, tetapi juga mengenai arti dari apa yang dipegang oleh si pemikir. Nah, aspek interdisiplinernya yakni disiplin IPA. Lalu bentuk kegiatannya yang pertama yakni pendidik dapat memotivasi peserta didik dengan cara bertanya apakah peserta didik pernah bermain ketapel di lingkungan rumahnya. Lalu pendidik juga dapat memulai pembelajaran dengan teknik seperti anak-anak, apakah kalian pernah bermain ketapel di lingkungan rumah? Nah, setelah itu pendidik menyampaikan materi mengenai gaya pegas. Setelah selesai menyampaikan materi tentang gaya pegas, pendidik selanjutnya memperlihatkan sebuah video di mana terdapat seseorang yang melompat di spring bed. Lalu komponen STEM yang ada pada kegiatan tersebut yakni komponen science dan juga teknologi. Elemen yang ketiga yakni elemen clarity, di mana dalam sebuah proses pembelajaran kejelasan materi yang disampaikan oleh pendidik itu sangat penting. Nah, materi ini harus dimengerti oleh pendidik maupun peserta didik. Dengan penyampaian pesan atau materi yang jelas dan juga eksplisit akan menghindari ambiguitas serta kebingungan terhadap materi yang disampaikan oleh pendidik. Nah, aspek interdisiplinernya yakni disiplin IPA. Lalu bentuk kegiatannya yakni pendidik mengarahkan peserta didik untuk memperhatikan video yang telah ditampilkan, di mana
dalam hal ini pendidik juga dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang dapat membantu proses pembelajaran, seperti hal apa yang dilakukan dalam video tersebut. Lalu yang kedua, mengapa anak tersebut dapat melompat di spring bed. Komponen STEM yang dipenuhi dalam kegiatan ini yakni komponen teknologi. Nah, elemen selanjutnya yakni elemen reason, di mana untuk mengambil keputusan atau sebelum kita mengambil keputusan, kita mesti memiliki alasan pendukung dan juga memutuskan alasan yang dapat diterima. Nah, dalam hal ini dilakukan sebelum pendidik menghargai argumen-argumen dari peserta didik. Lalu interdisiplinernya yakni disiplin IPA. Bentuk kegiatannya adalah setelah pendidik mendapatkan jawaban dari peserta didik, lalu pendidik meminta 2 orang untuk maju ke depan dan juga melakukan demonstrasi yang dimana pendidik telah menyiapkan alatnya, yakni menggunakan karet gelang dan juga plastik. Lalu peserta didik akan diarahkan dengan instruksi tarik, tahan, dan lepaskan. Setelah demonstrasi berlangsung, pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik, yakni yang pertama, apa yang terjadi ketika karet gelang ditarik lalu dilepaskan. Lalu yang kedua, apa yang terjadi pada saat plastik ditarik dan juga dilepaskan. Kegiatan kedua yakni pendidik menjelaskan perubahan yang terjadi pada saat demonstrasi berlangsung. Lalu pendidik melanturkan kembali pertanyaan kepada peserta didik, yakni yang pertama yakni mengapa hal tersebut dapat terjadi. Yang kedua yakni apa yang dimaksud dengan benda elastis. Elemen yang kelima yakni inference, yaitu menilai kesimpulan berbeda dengan alasan. Nah, proses pengambilan kesimpulan ini diambil berdasarkan argumen dan juga yang sesuai dengan bukti-bukti yang telah didapatkan. Lalu aspek interdisiplinernya yakni disiplin IPA atau ilmu pengetahuan alam. Lalu bentuk kegiatannya adalah pendidik menjelaskan bahwasannya gaya pegas ini berhubungan atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, semisal penggunaan per pada spring bed. Lalu ada juga teleskop yang berfungsi untuk melihat benda-benda jauh di luar angkasa agar terlihat dengan jelas. Komponen STEM-nya yakni adalah matematik. Nah, elemen yang terakhir yakni elemen overview, di mana dalam hal ini pendidik memverifikasi apa saja yang mesti difikirkan. Lalu aspek interdisiplinernya yakni disiplin IPA dan juga SBDP. Bentuk kegiatannya yakni pendidik meninjau kembali konsep materi yang sudah dilaksanakan, seperti permasalahan, deskripsi materi, lalu penalaran konsep materi, lalu kaitannya dalam kehidupan sehari-hari sampai dengan kesimpulan. Lalu pendidik dapat memperkuat konsep materi tersebut dengan cara membuat sebuah produk sederhana berdasarkan konsep materi itu, yakni produk ketapel mini.
Nah, dalam hal ini, pendidik menyiapkan alat dan bahan, yakni ada lem, ada stick, ada karet gelang, dan juga potongan wadah bekas. Di mana komponen STEM yang dipenuhi dalam kegiatan ini adalah komponen engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak kita bakalan belajar apa hari ini? Oh, belum tahu ya? Jadi, pada kesempatan kali ini kita bakalan belajar tentang gaya pegas nih anak-anak semua. Tapi sebelum kita masuk materi, ibu mau tanya nih, anak-anak semuanya pernah nggak sih main ketapel di lingkungan rumahnya? Oh, ada yang pernah, ada yang belum ya. Lalu kenapa ibu kok nanya kami pernah main ketapel atau enggak, Bu? Iya, karena kita bakalan membahas tentang gaya pegas. Jadi, bermain ketapel itu adalah salah satu contoh dari penerapan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu ada yang tahu nggak apa itu gaya pegas? Pada belum tahu ya? Jadi, gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda yang elastis. Nah, untuk lebih jelasnya, ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian amati video tersebut ya. Nah, udah lihat kan videonya? Udah diamati juga kan? Iya, sudah. Nah, jadi ibu bakalan memberikan pertanyaan nih terkait video yang sudah ibu tampilkan tadi. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut di dalam video? Siapa yang mau jawab? Oke, Paris. Nah, iya. Jadi anak tersebut melompat di atas spring bed ya, Paris. Iya, benar sekali. Pintar. Ibu mau tanya lagi nih sama anak-anak semuanya. Kenapa si anak tersebut dapat melompat di atas spring bed tersebut? Siapa yang mau jawab? Alpin. Ya. Iya, jadi anak tersebut, kata Alpin, dapat lompat di spring bed tersebut karena terdapat busa pada spring bed tersebut. Iya, pinter. Ada yang mau jawab lagi nggak? Iya, Citra. Iya, jadi kalau kata Citra, anak tersebut dapat lompat-lompat pada spring bed tersebut karena spring bed ini terdapat per di dalamnya. Iya, pinter banget nih Citra. Jadi benar kata Citra bahwasanya terdapat per yang menyebabkan anak tersebut dapat lompat-lompat di atas spring bed tersebut. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan pertanyaan terkait video yang sudah Ibu tampilkan ya. Nah, di sini Ibu minta 2 orang nih untuk maju, untuk membantu Ibu demonstrasi. Demonstrasinya mudah kok. Ibu udah menyiapkan bahannya, yakni ada karet gelang dan juga ada yang namanya plastik. Siapa nih kira-kira yang mau maju? Rizka dan juga Intan.
Oke, baik. Nah, jadi nanti Ibu bakalan menginstruksikan kepada Rizka dan juga Intan untuk menarik, lalu menahan, dan juga melepaskan karet dan juga plastik. Nah, anak-anak semua sudah mengamati ya demonstrasi yang telah dilakukan oleh Rizka dan juga Intan. Nah, Ibu mau tanya nih, apa yang terjadi pada saat karet ditarik lalu dilepaskan? Ada yang bisa jawab nggak? Dayu. Iya, Dayu. Gimana, Dayu? Nah, jadi kalau kata Dayu, karet yang ditarik lalu dilepaskan akan berubah kembali ke bentuk semula setelah ditarik lalu dilepaskan. Ya, pinter sekali. Lalu pertanyaan kedua, siapa yang mau jawab? Dian? Iya, Dian, silakan. Iya, bener. Kalau kata Dian, plastik yang ditarik akan memanjang, tetapi ia tidak kembali ke bentuk semula. Bener sekali, pinter-pinter banget ya anak-anak Ibu. Nah, jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Dayu dan juga Dian, bahwasannya ketika karet gelang kita tarik lalu kita lepaskan, karet gelang itu akan menjadi panjang, lalu setelah dilepaskan dia akan kembali kepada bentuk semulanya. Nah, kata Dian, plastik tadi setelah ditarik maka dia akan memanjang, tetapi setelah dilepaskan dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, dari hal tersebut Ibu mau tanya nih, kenapa hal-hal tersebut dapat terjadi? Siapa yang mau jawab? Iya, Faris. Kenapa turis? Iya, jadi kalau kata Faris, hal tersebut dapat terjadi karena karet yang ditarik dan dilepaskan itu bersifat elastis, sedangkan plastik yang ditarik lalu dilepaskan tidak memiliki sifat elastis. Nah, berbicara tentang elastis, ada yang tahu nggak apa itu elastis? Siapa yang mau jawab? Iya, Alvin. Iya, jadi kalau kata Alvin, elastis itu adalah sifat yang mudah untuk berubah, tetapi mudah juga kembali ke bentuk semula. Iya, benar sekali. Lalu, elastis ini memiliki lawan kata yakni plastis atau bisa disebut juga tidak elastis. Seperti sifat dari plastik tadi ya. Jadi dia bisa berubah tetapi dia tidak akan kembali ke bentuk semulanya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang gaya pegas dan juga tentang sifat elastis. Nah, jadi gaya pegas ini memiliki hubungan dan juga manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Apa tuh Bu contohnya? Yaitu seperti tadi video, penggunaan pada spring bed. Lalu apalagi Bu contohnya? Ada juga penggunaan teleskop. Teleskop ini berfungsi untuk kita melihat benda-benda jauh di luar angkasa sana agar kita dapat melihat dengan lebih jelas. Lalu apalagi Bu contoh dari gaya pegas ini? Ada tadi bermain ketapel. Lalu ada juga bermain panah.
Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu gaya pegas, lalu apa itu sifat elastis, lalu ada juga kita membahas tadi bagaimana bentuk atau contoh dari gaya pegas itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membuat sebuah produk sederhana di mana produk ini merupakan salah satu contoh penerapan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari, yakni ketapel mini. Pada video ini terlihat bahwasannya pada saat karet yang ada di ketapel ini ditarik, maka dia akan memanjang. Setelah karet tersebut dilepaskan, maka dia akan kembali ke bentuk semulanya.